Kok yang ngomong cuma satu, pengalaman dibully se-Indonesia bro. Sehingga kalau sekarang orang curhat sama saya, bah, saya dibully sama tetangga saya. Kamu cuma tetangga, gue se-Indonesia men. Saya cerita ya, saya tuh ke Singapura, tes kesehatan saya termasuk psikologi saya. Kira-kira gara-gara saya dibully se-Indonesia itu saya mengalami masalah kejiwaan apa enggak? Saya datang ke Singapura, Bu, saya tes kesehatan, jantung saya dites super normal. Jelas olahraga saya sering tiap hari. Saya pulang gini malam jam 1, jam 2 masih nge-gym. Saya besok puasa, sorenya masih jalan dan seterusnya. Jantung saya normal, apalagi saya nggak ngerokok. Mbak-mbak kalau pilih suami, seneng yang ngerokok apa tidak? Ibu-ibu kalau pilih menantu, pilih yang ngerokok apa tidak? Inyongnya. Oh, sorry saya tidak ngerokok, Bu. Saya tes gula, aman. Gula itu 7 itu pra diabetes, 7 ke atas diabetes. Saya hanya 5,1. Hati-hati. Seorang laki-laki walaupun uangnya banyak sampai kena penyakit gula, istrinya mubadir. Kalau nggak punya penyakit gula, ibarat mic seperti ini, Bu. Tapi kalau kena penyakit gula, sorry. Mic. Viral maning. Yang berikutnya apa, Mas? Saya tes psikologi. Aku ikan kenapa ora? Q&A pertanyaan 200 suruh jawab. Akhirnya 2 jam saya kerjakan. Pertanyaannya apa, saya jawab. Sehari kemudian saya dipanggil sama dokter. Mr. Miftah, come here. Di Singapura. Mr. Miftah, come here. I want to tell you about your psychology. Alah, kayak ini mantuk-mantuk kayak paham-paham. Yo. Yes. Dugleng. Tadi siang hot potatoes. Panasnya ngentang-ngentang. Saya dikasih tahu. Dokter bilang apa sama saya, Mbak? Mr. Miftah. Ini apa maning ya? Kalau mau ngasih tangtung. Mas Pulung tolong B-nya jangan dibayar. Saya dikasih tahu mental saya. Dia tanya begini sama saya. Gus, Anda itu gak pernah punya masalah ya? Kenapa dok? Tingkat stres Anda itu kecil sekali. Kok Anda kayaknya enjoy terus, happy, relax. Ini Anda gak pernah punya masalah. Saya bilang sama dokternya, dokter coba dilihat masalah saya di bulan Desember sampai Januari kayak apa. Dibuka sama dokter. Langsung dokternya bilang apa? What? Oh my God. Saya jawab, celat. Mumedase dokternya Pak. Anda punya masalah seperti itu kok Anda baik-baik saja. Saya bilang, apa yang mau saya takutkan? Seseorang tidak bisa mematikan rezeki kita tidak bisa mematikan rezeki orang lain. Muncul petisi boykot pengajian Gus Miftah. Faktanya yang undang saya masih banyak. Faktanya saya pengajian di mana-mana orangnya masih banyak. Ini menunjukkan apa? Anda hadir bukan karena saya, tapi karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Anda jangan percaya kemudian rezeki kita itu dimatikan oleh orang lain. Atau kita bisa mematikan rezeki orang lain. Saya kasih contoh. Ibu saya dulu itu jualan marning. Tahu marning? Untuk bantu bapak saya seorang naib kiai kampung, ibu saya bikin marning. Marningnya enak, jual laris. Tetangganya tanya, Bu, resepnya apa marningnya? Pembantunya ibu saya mengatakan begini, Bu, jangan dikasih tahu resepnya. Kalau dia tahu resepnya, nanti dia potensi ikut jualan seperti ibu. Apa kata ibu saya? Nggak apa-apa, saya kasih resepnya. Ketika orangnya pergi beneran, ikut buat marning kayak ibu saya. Ketika yang rewangi ibu saya protes, tuh kan Bu, usaha ibu jualan marning dicontoh oleh tetangga. Apa jawaban ibu saya? Santai saja Mbak. Apa kata ibu? Usaha bisa dicontoh, rezeki nggak bisa dicontoh. Bahasa saya apa? Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Bisa. Orang sekarang ikut-ikutan saya ngaji di lokalisasi, ngaji di klub malam. Ya rezekinya beda. Kalau ini kan biasa karo LC. Yang kerjanya di karaoke, katalog dibuka, oke. Apakah rezekinya sama? Beda.
Kita berangkat ke laut, sama-sama bawa pancing. Lautnya sama, pancingnya sama, umpannya sama. Kira-kira ikannya sama? Enggak. Pulang apakah membawa ikan yang sama? Enggak. Sama-sama berangkat ke pasar. Jualannya sama, pasarnya sama, rezekinya sama? Enggak. Duduk di sini sama. Nanti ada tanya jawab dengan saya. Yang tanya saya kasih uang. Apakah rezekinya sama? Tidak. Gak bisa. Makanya kenapa kemudian kita selalu saja disibukkan dengan pertengkaran, dengan permusuhan. Sama halnya bangsa ini. Pak Prabowo itu belum setahun jadi presiden. Di demo macam-macam. Padahal apa? Orang yang ikhtiar membangun bangsa ini supaya baik. Program-program, janji-janji kampanye mulai ditunaikan. Mulai dari program MBG, makan bergizi gratis. Saya yakin sampai area ini memang belum rata, tapi sudah dimulai. Jangan kemudian kita apa? Memprovokasi, membuat video di TikTok, di media sosial. Cah cilik, nggak video. Wow, orang kebagian mangan, wow. Ini nalarnya di mana coba? Nalarnya di mana? Bangsa ini kalau mau besar, biarkan para pemimpin ikhtiar untuk mensejahterakan rakyatnya. Rakyat cukup bersabar dan mendoakan para pemimpinnya. Umpamanya dalam konteks Banjarnegara, Anda sudah milih bupati. Kalau saya dari dulu punya prinsip, wani milih, wani nagih. Artinya apa? Kita sudah milih beliaunya jadi bupati. Kita hari ini wajib nagih. Yang ditagih apa? Janji-janji kampanyenya supaya dijalankan dengan baik dan benar sehingga menjadi pemimpin yang berhasil, betul? Maka bagi saya nggak penting saya itu punya jabatan apa, bagi saya nggak penting. Lebih penting Pak Prabowo dan Mas Gibran menjalankan program-programnya sehingga membawa anak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Amin Allahumma. Amin. Nggak penting saya dapat apa, saya bisa nyari uang sendiri kok. Ngapain? Karena saya meyakini, kamu yang belum menikah, aku takut Gus, kalau besok menikah saya belum punya rezeki. Kamu kalah sama nyamuk, kamu kalah sama cecak. Cecak itu hanya merambat di tembok. Rezekinya terbang, wujudnya nyamuk. Sementara cecaknya nggak bisa terbang. Ini kalau boleh protes, cecak ini pasti protes duluan. Itu rezeki saya mabur, terbang. Sementara saya hanya nemplok di dinding, nggak bisa terbang. Tetapi apa? Allah itu adil, Bu. Buktinya apa? Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. COD. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Itu artinya apa? Kalau kamu belum berani menikah gara-gara merasa gak punya rezeki, berarti kamu kalah dengan cecak. Jomblo-jomblo ke, rumah kan lagi ya. Nggak rapi, orang mau pacaran baik. Ngalor gitu boncengan, mulai meteng. Kok ketinyong ya? Terus kadung matane kadung. Enak temen jawabnya kadung. Kadung ini pinggir lapangan. Jadi anak arane Muhammad Ronaldo. Nah, dalam konteks yang lebih besar, negara ini yang baru tenang diuji dengan sifat-sifat intoleran warga negaranya. Hari ini kita berada pada fase birihing toyibah. Ini Indonesia lagi tenang, damai, rukun, ayam, sejahtera. Tahu-tahu ada masalah intoleransi seperti di Sukabumi, di Cidahu, kecamatan Cidahu. Orang beribadah di dalam villa kemudian dipersekusi. Maka kenapa saya minta kepada anak-anak saya, tolong hadirkan semua agama untuk berdoa di atas panggung. Kita nggak pernah tahu dari beliau-beliau ini doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Jangan kemudian Anda merasa risih umpamanya ketika kawan kita Katolik berdoa di atas panggung. Dia juga punya hak untuk berdoa. Kawan-kawan kita Hindu punya hak untuk berdoa. Kawan-kawan kita Buddha punya hak untuk berdoa, betul? Saya meyakini Indonesia itu akan baik-baik saja. Manakala seseorang itu beribadah
di tempatnya dia beribadah sendiri tanpa mengganggu tempat ibadah orang lain. Maka ketika Idul Fitri ucapan saya apa? Mohon maaf, ketika Natal ucapan saya apa? Saya mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan saya Katolik dan Kristiani. Rayakan hari raya Anda dengan penuh sukacita dan bahagia, sebagaimana saya merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya akan berangkat ke masjid, silakan Anda berangkat ke gereja. Kita mungkin berbeda, tetapi sama-sama anak bangsa Indonesia. Begitu saya mengucapkan selamat Natal, orang bilang, Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Yang bilang siapa? Tanggal 10 November saya mengucapkan hari pahlawan. Saya nggak jadi Avenger. Saya mengucapkan hari ibu. Saya nggak jadi ibu. Kamu yang jomblo mengucapkan selamat menikah. Kamu tetap jomblo. Nggak segampang itu, Ferguson. Saya kasih tahu ya. Tolong bedakan tempat ibadah sama tempat yang di dalamnya ada kegiatan ibadah. Kalau tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, itu ada peraturan SKB 3 Menteri. Itu artinya apa? Kalau membangun gereja, membangun masjid, lingkungan sekitarnya ini harus memberikan izin. Satu. Tetapi, kalau orang sekedar beribadah di suatu tempat, itu tidak berpatokan dengan SKB 3 Menteri. Contoh, kamu sholat di rumah, itu tidak perlu minta izin tetangganya. Kamu yasinan di rumah, itu tidak perlu minta izin tetangganya. Kamu ada sholawatan di rumah, silakan. Sama halnya kawan kita Kristen. Dia sembahyangan di rumahnya sendiri. Itu tidak kena harus izin kepada tetangganya. Makanya saya terusik. Satu keluarga di Bogor merayakan Natal di rumahnya dengan sembahyangan. Digeruduk, alasannya apa? Rumahnya tidak ada izin untuk melaksanakan ibadah. Dari mana orang beribadah di rumahnya sendiri harus pakai izin? Kalau harus pakai izin, berarti kamu besok tahlilan harus pakai izin. Kita jangan menang-menangan, mentang-mentang kita mayoritas. Saya boleh, kamu nggak boleh. Itu bukan Indonesia. Kalau saya boleh, kamu juga boleh. Kamu boleh, saya juga boleh. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga nggak ada bedanya orang Jawa kayak saya, orang apa kayak jenengan, orang Sunda, orang Madura, orang Batak. Semuanya sama. Salah satu bahasa yang saya cintai, Bu. Saya tuh senang dengan ngomong bahasa ngapak. Ya orang apa orang kepenak. Saya dulu punya murid namanya almarhum Ki Ento Susmono. Itu yang ngajari saya bahasa ngapak. Dalang kondang saka Tegal. Hanya beda Wonosobo dengan Banjarnegara. Hebatnya Indonesia apa? Beda sedikit saja, bahasanya sudah beda. Wonosobo Jawa, Banjarnegara ngapak yuk. Ngomongnya blukuduk kayak gitu. Keren. Ngapak bro. Pak Ho datang ke pondok. Masuk pondok ada gapura. Pak Ho bilang, arane mancing dalam Gus Miftah kia anak gapura. Arane gapura sugeng teka. Saya mikir gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Bahasa ngapa ke sugeng teka. Saya dulu di rumahnya almarhum Ki Entos diundang ngaji. Pagi-pagi saya dibangunkan. Gus Kiek, isuk-isuk ngobori cocot. Lah indongnya mikir ya. Apa Kiek ngobori cocot? Ternyata udut. Kalau bahasa Kebumen ngomprongi congor, keprimen maning. Ini keindahan. Dari segi bahasa kita bisa beda. Dari segi suku kita bisa beda. Dari segi agama kita juga bisa beda. Nah, dalam konteks Pancasila semuanya punya hak yang sama. Yang Muslim silakan berangkat ke masjid tanpa diganggu. Yang Kristen Katolik silakan berangkat ke gereja tanpa diganggu. Yang Hindu silakan berangkat ke pura tanpa harus diganggu. Tanpa harus intervensi kepada ibadah agamanya orang lain. Lucunya apa?
Kita itu nggak taat dengan agamanya sendiri, kadang-kadang justru intervensi dengan agamanya orang lain. Wes ora tau sholat, ora tau ning masjid, anak mau ke gereja kok kemudian kita susah. Makanya coba sekali-kali Anda main ke pondok saya. Bulan depan ini kebetulan ulang tahun pondok saya. Tanggal 2 saya mujahadah. Vokalis hadroh top-top semuanya tak undang bersama Mas Gibran wakil presiden. Tanggal 3 pagi saya jalan sehat. Saya kasih hadiah 5 motor baru. Tanggal 4 saya ada event anak CB, anak King, anak Vespa. Saya mau acara, ada Mas Charlie dan lain-lain. Tanggal 5 puncak acaranya, saya bikin konser seperti ini di lapangan yang di sampingnya ada gereja Katolik. Yang isi siapa? Ada Denny Caknan, ada Tim X, ada Pak Deddy Mulyadi. Coba sekali-kali Anda datang, ada Tim X macam-macam gitu. Lah, panitianya siapa? Muda-mudi Katolik. Ada gereja, anak-anak Katolik saya ajak. Ayo, kamu ikut bantu acara pondok. Jalan sehat, orang-orang Katolik Kristen semuanya ikut. Selatan rumah saya, rumahnya pengurus gereja, pendeta. Utara rumah saya, kuburan. Dan Anda tahu, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga selatan saya. Ngomong kuburan. Lah ini Indonesia baik-baik saja. Kita terkoyak dengan apa? Sudah punya IMB mau bangun gereja di Depok, di demo. Kalau nggak punya IMB, boleh kita protes. Ini punya IMB. Itu tidak boleh terjadi di Banjarnegara. Artinya apa yang saya inginkan cuma satu. Kondisi Indonesia hari ini sedang baik-baik saja. Nggak usahlah kita berulah. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Kita bersabar. Seumpamanya belum kebagian BLT, sabar. Kamu belum kebagian BLT, marahnya sama siapa? Lurah hoho. Yo inyong ora kebagian BLT ya. Wong sing BLT didum dulure dewek. Kamu suudon seperti itu. Emangnya jadi lurah itu gampang. Hoho iki gajine piro? Karena gajinya kecil, nyambi YouTubean nyanyi karo lalawidi. Buka titik. Tapi ya lurah paling geleleng se-Indonesia kayaknya lurah Purwasaba ya. Wis gayane ditiru, lagune ditiru. Hah? Tatoan. Dulu dia dibully soal tato, yang belain saya. Dia nanya sama saya, "Bah, bagaimana caranya bertobat orang punya tato?" Gampang. Jangan nambah tato. Itu berarti bertobat. Saya mau tanya sama Lurah Hugo, tato ini gimana? Hok rene ho ya, rene ho. Ya, aku pengen ngerti cah iki ya. Tato ini bira. Kamu jalannya gaya TikTok, jalannya gaya TikTok. Ulangi, jalannya gaya TikTok. Jalannya yang viral gaya TikTok jadi contoh sama orang-orang gitu loh. Nah. Iya. Katamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak beralasan. Mik. Saya mau tanya, Pak O ini Mister Tato Indonesia. Wah, ini yang penasaran. Jangan-jangan Didi itu ya ditato. Pak Lurah, ini kan akhir-akhir ini kan Abah lihat Pak Lurah ini selalu viral. Entah gayanya, entah lagunya, entah tatonya, entah kedekatannya dengan para ciwi-ciwi. Iya. Itu sengaja diviralkan atau yang penting Pak Lurah berkarya? Berkarya, Gus. Berkarya? Iya. Kayak kamu lihat pembangunan desa, ngundang cewek, itu ceweknya kamu undang atau mereka mau datang? Kebetulan baru nyanyi di SMK. Terus? Saya juga di SMK diundang, terus pulang mampir di... Oh, Cilok, cinta lokasi. Terus akhirnya mereka justru bisa mempromosikan pembangunan desamu. Yeah. Lah kamu itu bisa membangun sebanyak itu uangnya dari mana? Kan dana desa terbatas. Ada yang dari konten, Gus. Konten YouTube banyak duitnya. Kalau YouTube anak-anak sini, Gus, kita nggak bikin YouTube, kasihan nanti anak-anak pada nggak juga dapat endorse. Kalau endorse saya nggak minta bayaran, Gus. Tapi apalagi itu UMKM kita. Oh, kalau UMKM jangan. Iya, dari warga manapun kita nggak pernah minta bayar. Terus usaha desa apa yang kamu lakukan di Purwasaba? Peternakan ayam, Gus. Peternakan ayam. Iya.
dengan Ayam telur sapi. apa ayam potong? Petelur. Petelur. Saya dulu di pondok itu ngurusi ayam telur 20.000 zaman mondok. Jadi yang lain ngaji saya ngurusi ayam, yang lain ngaji saya makani ayam, yang lain ngaji saya ambil telurnya ayam, yang lain ngaji saya nimpali teleke ayam. Makanya dulu saya pernah dibilang dasar Gus telek. Loh, tapi saya seneng karena telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Sakti. Bahkan Pak Hong minta nginjak telek, langsung dibilang, aduh telek pimen kayak gitu. Itu hasilnya banyak. Termasuk untuk bangun-bangun jalan ini. Jalannya mulus itu. Jadi mulusnya jalanku semulus pahamu. Iya. Neng aku. Saya sekarang mau tanya. Kalau di total jumlah tatone pira? Penuh Gus. Makanya kira-kira berapa motif, berapa tempat? Rolek apa? Ya lebih. Deleng bokongnya kayak ngapa? Oh iya ada tatonya. Semuanya di bokong juga ada tatonya. Di bokong enggak. Terus di kalau paha ada, Ada. lengan ada, Ada. dada ada. Penuh. Oh, dada penuh. Penuh. Itu kalau di total ada 50-an mungkin ya, 50 Lebih. mas. Oh lebih, roller beriman 50 lebih. Roller setengah maksudnya guys, cangkemeh. Yang paling menjadi favoritnya Pak Ho tato apa? Kok tato cecek matane? Anak jamaah nyong wadon, dadane ditato cecek. Begitu meteng, kan badannya melar ya, jadi boyo kayak gini. Apa yang paling favorit atau apa? Tato Dewi Kwan In. Oh, jadi Dewi Kwan In. Terus yang paling menjijikan Pak, tato yang mana? Enggak ada. Enggak ada. Itu buat tato ada inspirasinya. Ada. Apa inspirasinya? Beda-beda. Salah satunya. Saya terinspirasi dengan gangster di Jepang Gus. Bilo. Yakuza. Iki mbiyen gege dadi lurah. Kuwi wargane ora milih wedi mergo diancam. Terus gangster Yakuza. Terus Tapi kalau Yakuza kan tidak semuanya itu dari dia semua bertato Gus. Cuma kan Yakuza kan tidak selalu jahat. ya. Bahkan Yakuza diakui oleh pemerintah Jepang. Jadi enggak semuanya jahat ya. Enggak. Jadi kalau bahasa saya, Pak Ho ini sorry. Bodinya kayak Rambo, tapi hatinya Romeo. Iya. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Berpelukan. Ada pandangan paling negatif apa terhadap Pak Ho soal tato? Yang pernah Pak Ho dengar? Banyak Gus. Enggak, yang paling menjengkelkan umpamanya. Kalau Inyong kan biasa mengambil ngaji, saya sana es teh. Kalau Pak Ho apa? Ya lurah kok tatoan. Sing mili matanya picek. Iki matanya picek ya? Enggak kok. Kayak gitu Gus, di komentar banyak banget Gus. Itu banyak bahasa Jin, kayak gitu. Tapi biarin aja. Gak apa-apa. Mereka nggak tahu. Los. Oh, cangkemnya dewek-dewek ya. Apalagi cuma mau tatoan aja biasa baik. Makanya jadilah seperti kalau menghadapi komentar orang Pak U, jadilah seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Kamu tahu apa bedanya pisang sama Pak Hu? Bedanya satu. Kalau pisang jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau Pak Hu jantungnya di atas, pisangnya di. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat melalui acara malam hari ini? Ayo, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Desa Purwasaba dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini serta seluruh pejabat dari Forkompinda, Forkompinca, Polres, Kodim yang saya hormati. Saya hanya akan menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zolim,
dari orang-orang yang jahat. Dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Nggih. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi. Jenengan tahu sendiri, orang kalau menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu. Tanggane tuku kulkas panas, ya. Kan kalungan kulkas ya. Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan kayak gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyarutang. Bener gih. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba, dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok, dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga, menjelekan jenengan juga di depan orang lain. Saat tidak pas, sekarang lakukan hal-hal yang baik, sing ora apik ora usah, mikir kerja, ora usah mikir ngomong nawong bluding gawe dosa. Orang lain mau ngomong apa kita jelek-jelekin, biarin, biarin aja. Gak usah ikut gabung, ikut bersatu dengan mereka. Mungkin itu Gus yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Lurah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Kon sambutan malah berdoa. Terima kasih Pak Lurah. Nanti nyanyi Pak Lurah. Matur nuwun, silakan Pak Lurah. Adamu cintaku berlalu. Alah, dulur lurah kok lucu temen ya. Jadi ketenangan, kenyamanan hari ini yang kita rasakan gak usah diganggu dengan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita itu kadang-kadang punya masalah bukan disebabkan oleh orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Hidupnya sudah nyaman, sudah punya motor, pengen naik mobil, utang pinjol. Pinjol nggak terima, judol. Akhirnya apa? Selalu saja kita membanding-bandingkan gaya hidup kita dengan gaya hidup orang lain. Nggak perlu. Tadi dibilang Pak Uhu, tetangganya beli mobil, kita ikut-ikutan naik mobil, ambulan. Tetangganya beli rumah, kita juga masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, kita juga beli tanah, kuburan. Ya modal. Cek. Demikian juga kalau kita berpunya ya biasa-biasa saja. Dirasani orang itu biasa. Kan saya selalu bilang, apa bedanya tinggal di desa sama tinggal di kota? Bedanya satu. Kalau tinggal di kota harus kandel dompetnya, tinggal di Purwasaba harus kandel kupingnya. Ya wong kampung desa ya, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Oke, kita tanya jawab. Pinjam mic, aku minta tisu dong.